Minggu ini kita akan membahas tentang teks fabel, yaitu yang akan kita bahas lebih kepada ciri-ciri, unsur-unsur dan struktur fabel. Nah, sebelum kita mulai pembahasan intinya, kita akan membahas dulu apa itu fabel. Nah, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia dan termasuk cerita fiksi. Nah, jadi secara garis besarnya itu, fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang tokohnya itu yaitu binatang yang berperilakunya tuh seperti manusia. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada cerita seperti itu, berarti cerita itu termasuk ya dengan cerita fabel. Nah, lalu kita masuk ke ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ini ada 7. Yang pertama, tokoh utamanya binatang, pasti binatang. Yang keduanya, alur ceritanya sederhana, jadi tidak berbelit-belit dan terlalu banyak konflik. Lalu yang ketiga itu ceritanya singkat dan bergerak cepat. Nah, yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, jadi hanya sekilas. Lalu jadi karakternya itu dapat muncul ketika cerita itu sudah diceritakan. Jadi karakter tokohnya itu akan terlihat di cerita tersebut. Lalu gaya penceritaan secara lisan, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Nah, jadi kalau misalnya kita fabel, rata-rata itu si pesan atau amanatnya itu pasti selalu ditulis di akhir. Nah, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Nah, pendahuluan ini dapat diartikan yaitu orientasi. Jadi orientasinya itu biasanya tidak terlalu banyak, jadi hanya sekilas dan langsung ke intinya atau permasalahan cerita tersebut. Lalu kita masuk ke unsur intrinsik. Nah, yang pertama yaitu tema. Tema itu dapat dijelaskan gagasan atau ide cerita dari isi teks fabel tersebut. Nah, jadi sebelum kita akan membuat teks fabel, kita harus menentukan dulu ide cerita atau temanya tuh mau apa. Misalnya tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, tentang gotong royong atau apa. Nah, lalu yang kedua itu tokoh. Nah, setelah kita menentukan ide, berarti kita harus menentukan tokoh atau karakter yang menjadi pelaku cerita. Nah, si tokohnya ini tuh kita harus memilih, misalnya si kancil atau si buaya. Nah, misalnya yang mau jadi protagonis itu berarti kancil, yang jadi antagonis misalnya buaya. Yang ketiga itu penokohan. Nah, ketika tokohnya sudah dicari, berarti tinggal ke penokohan. Nah, penokohan ini berarti di dalam sebuah cerita harus ada tokoh baik atau protagonis dan tokoh antagonis atau tokoh jahat, serta biasanya selalu ada tokoh pembantu. Nah, yang keempat itu watak tokoh. Nah, watak tokoh ini berarti sifat-sifat dari si tokoh yang akan diceritakan. Misalnya, kalau misalnya kita punya tokoh protagonis, berarti sifatnya itu harus yang baik. Misalnya baik hati, dermawan, setia. Nah, kalau misalnya antagonis, berarti sifat-sifat yang jelek. Misalnya iri, dengki, serakah, dan lain. Lalu yang kelima itu setting atau latar. Setting atau latar itu misalnya
membahas tentang waktunya kapan, misalnya di cerita itu mau waktunya pagi, siang, atau malam. Lalu tempatnya itu mau di mana, misalnya di ceritanya di hutan atau di rumah, di sungai, dan lain-lain. Lalu yang terakhir amanatnya itu berarti pesan apa yang ingin disampaikan di dalam cerita itu. Jadi untuk pengertian amanat itu mohon untuk tidak dilihat ya, karena di sini salah. Lalu kita masuk ke struktur fabel. Yang pertama ada orientasi, kedua komplikasi, tiga resolusi, dan keempat koda. Yang pertama orientasi. Orientasi itu berarti bagian awal dari suatu cerita yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Nah, biasanya orientasi ini disebut juga dengan pendahuluan. Biasanya ada di paragraf pertama. Kemana aja. Yang kedua itu yaitu komplikasi. Komplikasi itu membahas tentang mengenai konflik atau permasalahan yang ada di dalam cerita antara satu dengan tokoh lain. Jadi komplikasi ini menjelaskan paragraf penjelasan tentang permasalahan. Lalu yang ketiga itu resolusi. Resolusi itu bercerita tentang pemecahan masalah dari konflik cerita tersebut. Bagaimana si tokoh menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Jadi resolusi ini dari konflik yang terjadi itu, maka apa gitu penyelesaiannya, sehingga atau jalan keluarnya dari permasalahan yang dialami dari si tokoh atau di dalam cerita tersebut. Yang terakhir itu koda. Koda itu pasti ada di bagian paragraf terakhir dalam sebuah cerita. Nah, isinya itu tentang akhir cerita. Biasanya itu efek dari resolusi atau pemecahan masalah serta kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi dari si permasalahan atau pemecahan masalah itu apa gitu hasilnya, atau misalnya jadi ceritanya itu tentang akhirnya berdamai atau bagaimana. Nah, ini dijelaskan di koda. Mungkin sekian dulu penjelasan singkatnya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahasnya hanya singkat saja. Jadi mengenai inti-inti dari ciri-ciri, unsur, serta struktur fabel. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.